Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kiranya senantiasa di dalam penyertaan dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa saat ini di dalam ibadah persekutuan doa keluarga. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bersama dengan anggota keluarga kita. Mari kita luangkan waktu kita bersekutu di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, suami dan istri, untuk bersatu hati memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas segala penyertaan dan berkat Tuhan kepada kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita persiapkan Alkitab, kidung pujian kita, dan juga persembahan kita yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat ibadah ini. Akhir kata kami ucapkan selamat beribadah. Ibadah pertanyaan keluarga ini kita mulai dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami berkumpul bersekutu bersama keluarga kami dan bersekutu kepada Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya berkenanlah atas ibadah kami ini, berkenanlah atas keluarga kami, dan biarlah Roh-Mu senantiasa menyala-nyala di dalam hidup dan keluarga kami, agar kami senantiasa diingatkan untuk terus setia memberikan waktu dan hidup kami untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah memberikannya dan mengajarkannya kepada kami, agar kami semakin mengenal kehendak Tuhan. Namun terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan dan kuduskan kami, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus dimanapun saudara berada, shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan serta renungkan bersama. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat ke-18. Demikian firman Tuhan, mari kita renungkan bersama. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan ini mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengambil satu tema, yaitu doa orang beriman. Tuhan memperhatikan penderitaan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Hana yaitu istri dari seorang laki-laki bernama Elkana mengalami kemelut hati, mengalami kegelisahan, mengalami pergumulan hebat, mengalami kesusahan, mengalami keremukan hati di dalam kehidupannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah seorang perempuan yang mandul, di mana dia tidak dapat memberikan keturunan bagi rumah tangganya, bagi suaminya Elkana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi tradisi bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, bahwa adalah sebuah aib yang besar, adalah sebuah rasa malu bagi seorang perempuan bila ia tidak dapat memberikan keturunan bagi rumah tangganya, memberikan keturunan bagi suaminya. Maka hal ini seringkali akan membuat sang suami akan menikah kembali. Sang suami akan melakoni poligami, menikah kembali dengan perempuan lain untuk memperoleh keturunan. Demikianlah Elkana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu suami dari Hana. Dia menikah kembali karena telah mendapati istrinya Hana tidak dapat lagi melahirkan karena kemandulannya. Maka dia menikah, dan dari istri keduanya Elkana mendapat keturunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan hati si Hana menjadi semakin bertambah ketika istri kedua daripada suaminya atau madunya Hana memperoleh atau dapat memberikan anak, sehingga dia semakin sombong di hadapan Hana dan bahkan mengejek, menghina, mengolok-olok Hana karena kemandulannya. Dan itu membuat hati Hana semakin remuk. Itu membuat hati Hana, hidup Hana semakin bersusah. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ngerinya kehidupan Hana pada saat itu. Tidak ada tempat bagi dia pada saat itu secara manusiawi untuk mengadu. Tidak ada yang dapat menolong dia. Tidak ada tempat bagi dia untuk mengeluarkan isi hatinya dan mengobati kepiluan hatinya. Itulah yang dialami oleh Hana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen, anak-anak Tuhan juga pasti akan mengalami apa yang dialami oleh Hana. Kita di dalam perjalanan hidup ini, kita di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, juga pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh Hana. Yesus tidak pernah menjamin bahwa hidup orang-orang percaya akan baik-baik saja. Yesus tidak pernah menjamin atau tidak pernah berjanji bahwa hidup orang yang mengikutinya, hidup para pengikut-pengikut Kristus akan senantiasa baik-baik saja, aman-aman saja, damai-damai saja, sukacita terus, tidak. Bahkan Yesus berkata, barang siapa hendak mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya. Barang siapa yang mau mengikut Kristus, hendaklah dia mau menerima salib sebagaimana Yesus menerima salib itu, penderitaan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu janji yang dapat kita pegang teguh bila kita menerima salib, membawa salib itu, bila kita menerima, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan,
mengalami seperti apa yang dialami oleh Hana, yaitu janji Tuhan Yesus yang berkata, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Janji inilah yang dapat kita pegang teguh, bahwa di dalam gelombang hidup yang begitu besar, di dalam taupan hidup yang begitu dahsyat, yang pasti akan kita hadapi, kita bersyukur ada Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita melewati taupan dahsyat, melewati gelombang hidup yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lantas ketika kita mengalami gelombang hidup yang begitu dahsyat, taupan hidup yang begitu luar biasa, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana sebaiknya mereka merespon itu? Saudara-saudara, kita akan belajar dari kehidupan Hana di dalam kondisi kehidupannya yang sangat susah, dalam kondisi hatinya yang begitu remuk, di dalam kondisi hatinya yang begitu sakit. Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke bait suci, dia duduk menghadap altar kudus Tuhan, dia bersujud di hadapan Tuhan, dia berdoa dengan sepenuh hati, dia berdoa bahkan sampai menangis terseduh-seduh, mengeluarkan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan Allah, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Allah, memohon campur tangan Tuhan Allah, pertolongan Allah di dalam kesusahan. Dan ada satu lagi yang sangat luar biasa dalam kondisi demikian. Di dalam permohonannya, di dalam doanya, di dalam tetesan air matanya ketika berdoa kepada Tuhan, dia juga bernazar, berjanji kepada Tuhan, menyatakan janji kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, bila Engkau memperhatikan hamba-Mu ini, bila Engkau memperhatikan derita hamba-Mu ini, dan memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan mempersembahkannya seumur hidupnya kepadamu, menjadi milikmu, menjadi alatmu. Itu janji, itu nazar Hana. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cerita selanjutnya kita saksikan di dalam ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan mendengarkan doa Hana, bagaimana Tuhan mendengarkan seruan permohonan Hana, bagaimana Tuhan memperhatikan cucuran air mata Hana, dan bagaimana Tuhan merespon janji nazar Hana, dan kemudian Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Beberapa waktu kemudian, Hana yang sudah dinyatakan mandul, Tuhan membuka dan memberkati rahimnya kembali, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari nats ini dinyatakan kepada kita kekuatan doa di dalam iman, kekuatan doa seorang perempuan yang beriman, kekuatan seorang perempuan yang tahu kemana tempat yang dia tuju, tempat yang benar untuk menyampaikan isi hatinya, untuk memohon pertolongan. Kita melihat kekuatan itu, kekuatan doa itu. Hana tidak pergi ke dunia ini, Hana tidak bergantung kepada dunia ini, dan di dalam kesusahannya
Hana tidak bersungut-sungut, Hana tidak menggerutu, Hana tidak putus asa, Hana tidak pasrah dalam kehidupannya. Hana tidak berpaling dari Tuhan, tetapi semua kegundahannya, semua kegalauannya, semua kesusahannya dia serahkan kepada Tuhan di dalam iman yang kokoh, di dalam keyakinan yang kokoh, dan juga di dalam pengetahuan, pemahaman akan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak belajar dari dia, mari kita belajar dari Hana. Ada banyak perempuan-perempuan Kristen di tengah-tengah dunia yang ketika mengalami persoalan di tengah-tengah keluarga, persoalan suami istri, persoalan rumah tangga, persoalan kehidupan berkeluarga, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Ada banyak perempuan-perempuan Kristen yang pergi ke tempat yang salah. Tidak sedikit perempuan-perempuan Kristen yang pergi ke alamat palsu, yang akhirnya apa? Bukan semakin menolongnya, tetapi semakin membuat dia jatuh semakin dalam, terperosok di dalam kesusahannya. Ada banyak juga para laki-laki, suami-suami, orang Kristen yang pergi ke alamat yang salah, pergi ke tempat yang tidak benar untuk menolong mengobati kesusahannya. Yang akhirnya semakin tenggelam di dalam kesusahannya. Mari kita belajar dari Hana, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berdoalah, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan hidup, apapun yang menjadi kesulitan hidup yang saudara hadapi, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah kepada Tuhan Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apapun yang saudara hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, kegusaran, kegalauan apapun yang saudara hadapi, persoalan seberat apapun, betapa remuknya pun hidup saudara, betapa sakitnya pun hati saudara, datanglah kepada Tuhan. Nyatakanlah itu semua. Keluarkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga dari sini kita mau belajar. Ada banyak sekarang tempat, ada banyak sekarang alat-alat yang bisa kita pergunakan untuk sebagai tumpahan dari isi hati kita. Apalagi di zaman canggih sekarang ini, media sosial, handphone kita, aplikasi-aplikasi media sosial yang ada di handphone kita, seringkali bahkan teramat seringkali menjadi tumpahan dari kegundahan, kegelisahan, persoalan-persoalan hidup kita, isi hati kita. Kebencian kita terhadap suami dituliskan di Facebook, dituliskan di status WA, di Twitter, Instagram. Persoalan-persoalan rumah tangga kita curahkan di sana, sehingga apa yang terjadi? Keburukan-keburukan atau hal-hal yang sepatutnya tidak perlu orang lain tahu, orang menjadi tahu, dan kita akan menjadi apa? Sesungguhnya bukan menolong kita, bahkan sebaliknya kita akan dicibir orang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat relevan berkata kepada kita, apapun di dalam hatimu nyatakanlah itu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan mendengarkan engkau.
Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan seruan saudara. Di dalam doa, di dalam iman, di dalam keyakinan, datanglah kepada Tuhan seperti Hana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulanmu, serahkanlah diri saudara, diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa kita. Mungkin saja Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menutup telinganya terhadap umat yang siang malam berseru-seru kepadanya. Boleh saja sekian lama mungkin pintu keberhasilan tertutup, pintu damai sejahtera tertutup bagi kita, tetapi telinga Tuhan tidak akan pernah tertutup bagi orang-orang yang percaya, yang berseru-seru kepadanya. Rahim Hana yang bertahun-tahun tertutup dibukakan oleh Tuhan kembali. Pintu keberhasilan yang selama ini tertutup bagi saudara, Tuhan mampu membukakannya kembali. Damai sejahtera yang sekian lama hilang dari hidup saudara, Tuhan Allah akan menganugerahkannya kembali ketika kita datang di dalam doa berseru-seru kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun satu hal yang harus kita ingat di dalam doa kita, doa itu benar memang harus di dalam keyakinan kepada Tuhan, tapi ada satu hal lain yang harus kita perhatikan juga di dalam doa kita, di mana ini menjadi syarat doa yang akan diterima, didengarkan dan dijawab oleh Tuhan, yaitu berdoalah. Ketika kita mencari, ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari kita berdoa, mari kita memohonkan permohonan kita kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Ada banyak doa yang gagal, ada banyak doa yang tidak dijawab. Karena apa? Karena yang kita cari di dalam doa kita bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Itu sebabnya doa kita tidak dijawab. Tetapi ketika doa kita seturut dengan kehendak Tuhan Allah, maka Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang datang kepada Tuhan di dalam cucuran air mata akan kembali dengan sorak-sorai penuh sukacita, membawa berkas-berkas, berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, di dalam iman yang kokoh, di dalam iman yang teguh, dan di dalam kehendak Tuhan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih telah mengajar kami oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa telah menopang kami lewat firman Tuhan, bahwa ketika dunia ini tidak dapat menolong kami, ada Tuhan yang senantiasa setia menolong kami. Ada Tuhan yang senantiasa tidak pernah menutup telinga. Ada Tuhan yang senantiasa setia untuk mendengarkan dan menolong kami. Ajar kami Tuhan, dalam setiap kegundahan, kegelisahan, dan kehancuran hidup kami, datang kepada Tuhan, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja, di dalam doa dan permohonan, di dalam iman yang kokoh, dan juga di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 3. Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Dalam doa syafaat ini, mari kita nyatakan permohonan kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita serahkan kepadanya di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kembali kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Bapa lewat ibadah persekutuan doa keluarga ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah keluarga demi keluarga umat-Mu dimanapun mereka berada, dan kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu, kemuliaan-Mu, dan sinar terang-Mu kepada setiap keluarga yang beribadah kepada Tuhan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau telah mengajar kami Bapa, dikala kami menghadapi pergumulan hidup, Engkau ajar kami agar kami datang kepada-Mu, memohon pertolongan-Mu saja, dan apapun yang kami rindukan, agar semua itu kami serahkan kepada Tuhan lewat permohonan kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami datang kepada-Mu, menyampaikan permohonan kami, mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau sediakan telinga-Mu untuk mendengarkan seruan dan permohonan kami Bapa. Tuhan, hamba-Mu bermohon, kiranya Engkau memperhatikan para hamba-hamba-Mu, keluarga demi keluarga, umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan bersekutu, yang rindu akan Engkau, rindu lawatan-Mu. Kiranya Tuhan melawat mereka. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam setiap keluarga yang sedang memuji Tuhan lewat ibadah ini, dan berkenanlah Engkau menyinari hidup mereka. Tuhan,
ada banyak di antara umatmu yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada banyak Tuhan jemaatmu yang sedang mengalami bahwa banyak kerinduan dalam kehidupan mereka, tapi hingga saat ini mereka belum memperolehnya. Ada banyak di antara umatmu Tuhan yang kelihatannya di dalam kehidupan mereka masih tertutup pintu-pintu berkat, pintu-pintu sukacita, pintu-pintu damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Tuhan, sebagaimana Engkau membuka telingamu dan juga membuka rahim hamba-Mu Hana, demikianlah juga Tuhan Engkau bukakan segala pintu-pintu atas berkat-Mu yang barangkali tertutup, masih tertutup di antara jemaat Tuhan. Ada banyak keluarga umat-Mu yang saat ini Tuhan sedang merindukan sebagaimana hamba-Mu Hana berkat keturunan, di mana pernikahan mereka sudah begitu lama tapi belum juga dikaruniai seorang pun anak. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau membukakan dan memberkati rahim setiap ibu, setiap istri yang merindukan berkat keturunan bagi mereka. Sekalipun Tuhan secara medis mungkin sudah diponis mandul, tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berikanlah itu kepada mereka Bapa yang sudah mereka nantikan hingga saat ini. Dan ada banyak Tuhan jemaat-Mu saat ini, pintu-pintu berkat seakan-akan masih tertutup bagi mereka. Kiranya Tuhan bukakan dan memberikan kehidupan yang lebih layak, yang lebih baik, yang menjadi damai sejahtera bagi mereka dan penuh sukacita. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka ya Bapa, sehingga mereka semakin dalam sukacita dan memiliki kekuatan untuk beribadah, untuk bersekutu dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak dari keluarga-keluarga umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh dari kasih-Mu secara fisik dan juga di dalam rohani, mereka semakin dewasa di dalam mengenal Engkau dan kehendak-Mu, dan mereka hidup juga Bapa di dalam kehendak Tuhan. Berikan mereka masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu Bapa apa yang sedang kami alami saat ini, di mana kami sedang bertarung saat ini Tuhan untuk memutus pandemi COVID-19 yang masih merajalela di dalam bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Tolong kami Bapa, karena kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Berfirmanlah Kau Bapa, agar pandemi ini dapat berakhir segera, sehingga kami dapat dengan leluasa untuk bersekutu dengan Tuhan. Namun ajar juga kami Tuhan mengambil hikmat dari peristiwa ini. Tentu ada banyak yang Tuhan rindukan, yang ingin kami baharui dalam hidup kami, dalam hidup persekutuan kami kepada Tuhan, dan di dalam perwujudan nyatanya kepada saudara-saudara kami ciptaan-Mu. Tuhan, Engkau tolong kiranya bangsa kami, Engkau tolong kiranya hidup kami, dan Engkau luputkan kami dari malapetaka ini. Kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga demi keluarga umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Sertai mereka Bapa hari ini, esok, sampai selama-lamanya di dalam kasih-Mu. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan menghantar persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan persembahan kita nantinya mari kita hantarkan kepada Tuhan melalui
gereja kita masing-masing. Sambil menyerahkan persembahan kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 230 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Hodok tong ihut toloku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kami mengingatkan kita di dalam situasi pandemi COVID-19 ini agar kita senantiasa mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sedapat mungkin tidak mudik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.